Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dan dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Gaji Istriku Saat Menjadi TKW, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Iya nak, dia datang untuk mengusir kami, jawab ibu, nadanya lirih terdengar sangat sedih. Hanum nampak kaget. Astaga, kok sampai segitunya? Tega sekali. Padahal Anjani itu masih menantu ibu dan masih sangat dicintai. Bukan begitu, Nom? Hanum bertanya dengan sindiran. Itulah jahatnya mereka, nak. Mereka sangat tega seolah kami ini adalah penjahat. Ibu benar-benar sedih. Sedih. Ibuku malah menangis. Ibu juga meminta maaf padamu, nak. Belum bisa membayar hutang. Ibu melanjutkan, dia terlihat sangat memprihatinkan. Hanum menarik nafas. Ia terlihat sendu juga. Inilah yang tidak bisa aku lihat, Bu. Meskipun aku ini bukan siapa-siapa, bukan menantu, bahkan hanya dimanfaatkan oleh anakmu, tapi hati ini tetap peduli dan kasihan. Hanum berucap sambil merangkul ibuku. Ibuku mengangkat wajah sambil menerima dekapan Hanum. Beberapa titik air matanya membuat hatiku tidak karuan. Tinggallah di rumahku, Bu. Hanum berbisik tapi masih bisa ku dengar. Ibu langsung sumringah. Benarkah apa yang ku dengar, sayang? Ia langsung berseru. Tapi Anom, tidak apa. Biarlah ibu tinggal sendirian saja. Benarkah bisa seperti itu? Tentu saja. Tak bisa aku lukiskan raut wajah bahagia ibuku. Dia yang tadinya sangat sendu kini berubah ceria dan langsung bertampang angkuh. Dia melangkah ke tepi teras dan mulai berseru. Aku akan segera pergi. Ada wanita tulus dan baik hati di tempatku kembali. Lihat saja nanti, keponakanku itu akan menyesal telah mengusirku dari rumah ini. Rumah yang sudah ikut aku bangun dengan susah payah. Tak ada yang akan menyesal. Cepatlah pergi, agar rumah ini kosong dan bersih. Paman Anjani menjawab cepat. Ibu mendengus dan langsung berbalik. Ayo, bantu ibu berkemas. Terserah padamu, Nom. Mau tinggal di mana saja. Yang penting ibumu ini aman dan nyaman. Ya, ucap ibuku kemudian. Kak Rita dan Kak Santi menyambut cerah ucapan ibu. Anehnya meski tadi kedua kakakku itu menolak ibu, namun tak ada sedikit pun ibu mempermasalahkan itu saat ini. Mereka bertiga masuk ke rumah untuk berkemas, justru akulah yang bingung. Tidak tahu harus ikut atau tidak. Baru saja ibu masuk, ya sudah keluar lagi. Nom, angkat almari, ranjang dan sofa. Kami mana kuat melakukan itu, serunya kemudian. Paman Anjani yang berdiam diri langsung bergerak mendengar seruan itu. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Katakan padaku. Siapa yang membeli semua itu? Memang kalian yang membeli, tapi dengan uang Anjani. Ia langsung membentak. Bentakan Paman Anjani membuat ibu terlihat berang. Ia menjerit marah. Semua itu punyaku, aku yang membeli. Kau tidak perlu ikut campur. Tentu saja aku ikut campur. Keponakanku banting tulang peras keringat mencari uang dan kalian enak-enakan mengambil hasilnya. Hah? Ini bukan hasil Anjani, aku membelinya dengan hasil jual sawah suamiku. Kau tidak tahu malu. Ini merampas semua yang kami miliki. Dasar rakus. Aku memilih diam mendengar pertengkaran ibu dan Paman Anjani. Aku tahu betul dengan uang siapa semua itu dibeli. Tentu saja dengan uang Anjani. Tapi tak mungkin aku mengatakan itu. Aku tidak ingin ibuku terpojok lagi. Justru aku membela ibuku meskipun dengan kebohongan. Yang ibuku katakan itu benar.
Semua ini dibeli dengan uang hasil penjualan sawah ayahku. Bahkan aku ikut membentak. Paman Anjani mendengus, tapi tidak menjawab lagi dan aku pun masuk untuk membantu ibu mengangkat ini itu. Ketika kami sedang sibuk, Hanum juga masuk. Biarkan saja barang-barang ini dibawa ke Arita dan Kak Santi. Ibu bawa pakaian saja ke rumahku. Di sana barang-barang seperti ini sudah menumpuk seperti sampah, serunya. Kak Santi dan Kak Arita langsung kegirangan mendengar semua itu. Benarkah? Semua ini untuk kami? Serunya. Jika Hanum berkata begitu, tentu saja iya, jawab ibuku. Oh, terima kasih Num. Kak Arita dan Kak Santi memaki bebarengan. Seharusnya pada Anjanilah mereka berterima kasih, karena dengan gajinya lah semua ini dibeli. Tapi biarkan saja toh, Anjani juga sekarang menjadi sombong, tidak seperti dulu lagi. Dengan gesitnya kedua kakakku mengeluarkan HP lalu menelpon suami mereka, memintanya datang untuk mengambil perabotan. Ya, aku hanya bisa diam melihat tingkah mereka. Justru aku masih bingung untuk tinggal di mana ya. Ikut ibu ke rumah Hanum atau tinggal di gubuk reot milik ayah. Ucapan-ucapan pedas dari ibu-ibu tidak ditanggapi oleh keluargaku. Dengan gaya pongah mereka hilir mudik mengangkut perabotan menuju mobil pickup yang telah dibawa masing-masing oleh ipar-iparku itu. Kedua kakakku bersukaria membawanya barang-barang itu ke rumah mereka masing-masing. Mereka membagi dua perabotan itu. Hih, dasar tidak tahu malu, rakus. Aku yakin semua itu dibeli dengan gaji Anjani. Ucapan sinis dari Cindy yang paling terdengar jelas. Ibu yang lain menimpali tapi hanya dengan bisikan. Akan tetapi semakin ibu-ibu berbisik sinis, semakin bergaya pongahlah ibu dan saudaraku itu. Aku yang ini ya kak, seru Kak Santi sambil menunjuk meja pojok yang sedang diangkut suaminya. Iya adikku, ambil saja, seru Kak Rita dengan senyum puas. Mereka berdua seolah sengaja pamer pada ibu-ibu yang terlihat sedang sakit hati. Setelah semuanya beres dan rumah yang selama ini aku tempati kosong melompong tanpa ada satu perabotan pun, ibuku menuju mobil Hanum sambil bergandengan dengan janda kaya itu. Ibu melambaikan tangan pada ibu-ibu dan berseru dengan raut jumawa. Hei kalian semua, aku pergi dulu ya. Aku akan tinggal di rumah megah. Aku akan hidup aman, nyaman, tanpa memikirkan beras habis dan cucian menumpuk lagi. Aku akan hidup enak, tinggal makan dan berganti pakaian. Karena anakku ini punya babu yang akan mengurus semua keperluanku. Kalian tetap saja tinggal di sini, makan hati melihat aku yang jadi orang kaya ini. Karena Hanum tersenyum lebar seolah membenarkan ucapan ibuku. Mereka yang berkumpul tak ada yang berani menyahut. Hanya bibir mereka saja yang komat kamit. Mungkin mencaci ibu di dalam hati, sementara paman Anjani tetap berdiri tegak di teras rumah. Ayo Nam, naik mobil bersama ibu, bentakan Kak Rita semakin membuatku bingung. Iya, haruskah aku ikut? Cepat naik, kita akan segera pergi, desak Kak Santi pula. Ayo Kak Nom. Hanum juga ikut berseru, dan akhirnya aku menurut juga. Aku melangkah ragu menaiki mobil Hanum. Sorak semua ibu-ibu mengiring roda mobil berputar menjauh. Mereka mencaci keluarga terlebih diriku. Namun ibu tidak peduli itu. Bahkan ia menurunkan kaca mobil, mengeluarkan tangan dan melambai. Abaikan orang-orang yang berhati dengki itu bu. Mereka hanya iri melihat ibu hidup bahagia, ucap Hanum yang duduk menempel di sebelahku. Iya anakku sayang, timpal ibu yang duduk di depan bersama sopir. Begitu tiba di rumah Hanum, ibu langsung keluar dan berseru meminta gerbang dibuka. Dengan tergopoh lelaki tua yang bernama Burhan itu datang membuka. Mobil pun masuk sementara ibu berjalan kaki langsung masuk rumah. Kak Nom, mari naik lihat kamar kakak. Begitu tiba di dalam rumah, Hanum menggelayut manja pada aku. Ayo. Aku ingin menolak, tapi Hanum merengek bahkan menarik tanganku. Akhirnya aku ikut juga, dan ibu pun mengekor. Begitu tiba di lantai atas, Hanum berseru, Kak Nom tidur di kamar ini ya, sementara ibu di kamar besar yang ada di lantai bawah. Loh, bukannya kamar besar itu kamu yang tempati nak? Tanya ibuku. Mulai malam ini aku akan tidur di lantai atas di kamar yang itu, jawab Hanum sambil menuju kamar yang ada di sebelah kamar yang akan aku gunakan. Oh baiklah, ibu menjawab cepat sambil tersenyum.
Sementara aku dia mematung dengan hati dan pikiran tak menentu. Apa maksud Hanum pindah kamar dan memilih tempat yang berdekatan denganku ya? Loh, kenapa kamar kita harus berdekatan? Tanya aku akhirnya. Hanum sudah terlihat ingin menjawab, tapi ibuku membentak duluan. Nom, di sini kita hanya menumpang, jadi jangan protes apapun sih. Aku tahu jika hanya menumpang, tapi kenapa harus seperti ini? Bukankah aku bisa tidur di lantai bawah saja, atau di mana saja yang berjauhan dengan Hanum? Hanum terlihat mengerti dengan keresahan hatiku. Ia kemudian bertanya, lalu di mana Kak Nom mau tidur? Katakan saja. Kakak boleh tidur di kamar manapun kakak mau. Kini giliran aku yang merasa tidak enak dengan kemurahan hati Hanum. Tak apa, biar aku tidur di kamar bawah saja, dekat kamar besar tempat ibu. Hanum menyambung, namun dengan segera aku menolak. Tidak perlu, Num, tidak perlu. Tidurlah di kamar itu, ucapku sambil menunjuk kamar yang diinginkan Hanum tadi. Nah begitu dong, ikuti apa saja yang diinginkan pemilik rumah. Apa susahnya sih? Seru ibuku. Hanum pun tersenyum simpul. Aku tidak berani menyimpulkan apa sebenarnya maksud Hanum. Namun mengingat kejadian waktu itu, aku harus lebih berhati-hati. Malam yang dingin datang menyapa, enggan rasanya untuk lebih awal terlalu lelap. Pikiranku masih kacau, ditambah besok ada kunjungan pertama aku ke pengadilan agama. Membuat hati semakin tidak menentu. Cintaku yang masih membara pada Anjani membuatku tak mungkin menurut saja mengakhiri rumah tangga ini. Akan tetapi melihat kegigihan Anjani, hati menjadi sanksi. Apakah aku bisa menolak perceraian dan memenangkan sidang? Meski apapun yang dikatakan keluarga, tapi aku akan tetap berusaha menolak perceraian ini sekuat yang aku bisa. Anjani harus tetap menjadi istriku. Dia dan Ayah harus tinggal lagi bersama aku. Nom, keluar dulu. Kak Rita dan Kak Santimu datang. Renunganku terhenti karena ada seruan ibu dari luar kamar. Loh, bukankah ini sudah malam? Ada perlu apa mereka datang semalam ini? Seruku pula tanpa beranjak, bingung juga dengan kedatangan mereka. Ini belum larut, Nom. Baru saja Isya. Cepat saja keluar. Ada masalah penting yang ingin kami bicarakan denganmu. Dengan enggan akhirnya aku pun bangkit mengikuti kemauan ibu. Aku keluar kamar dan mengekori ibu ke lantai bawah. Masih dari atas tangga, aku melihat kedua saudaraku itu duduk di sofa milik Hanum. Berbagai cemilan dan minuman ringan terhidang di meja. Sungguh, Hanum memperlakukan keluargaku seperti raja saja. Lihat bagaimana Hanum memperlakukan keluarga kita. Ibu berbalik dan berbisik. Iya, aku melihatnya. Aku menjawab dengan hati terharu. Ayo, kita turun cepat, ucap ibu sambil menarik lenganku. Sebelum benar-benar tiba di ruangan tempat saudaraku dan Hanum duduk, janda kaya itu sudah menyambut dengan ramah dan lembut. Bahkan ia telah menuangkan minuman ringan untukku. Aku semakin merasa tidak enak hati saja karenanya. Untuk mengalihkan perhatian begitu sampai, aku langsung bertanya pada Karita. Ada perlu apa sih malam-malam datang ke sini? Akan tetapi Hanumlah yang menjawab sambil menyodorkan minuman dan cemilan. Makan dan minumlah dulu, Kak Nom. Kak Rita dan Kak Santi juga baru tiba. Biarkan saja mereka istirahat dulu. Iya, biarkan kakak kamu makan enak dulu. Ibu juga menambahkan. Tak apa, langsung bicara agar semuanya cepat selesai, ucap Kak Rita. Kami datang untuk mengatakan padamu agar besok ketika di pengadilan agama kau harus langsung menerima saja gugatan cerai Anjani, agar proses sidangnya berjalan cepat dan lancar. Aduh, tentu saja aku tidak terima dengan ucapan Karita. Hingga dengan cepat aku pun membantah. Kenapa harus seperti itu? Justru aku akan menolak dan mempertahankan rumah tanggaku. Seharusnya kakak berdoa agar aku menang dan perceraian itu menjadi batal. Jadi kau akan mengemis pada wanita sombong itu? Hah? Bentak Kak Santi. Bukan mengemis, tapi mempertahankan, seruku. Tak ada lagi yang perlu dipertahankan, Nom. Sebaiknya ikuti saja kemauan kami. Terima gugatan cerai dari Anjani itu. Ibuku ikut membentak mereka begitu kompleks ingin melihatku bercerai. Iya, lakukan saja apa yang semestinya kau lakukan. Anjani tidak pantas dijadikan istri lagi. Wanita yang tak bisa membalas budi itu sudah sepatutnya dibuang. Karita menambahkan. Aku geram dengan kemauan mereka. Bisa-bisanya memaksaku bercerai seperti ini.
Tak bisa aku turuti kemauan mereka, untuk itu aku pun membentak sambil berdiri. Aku tidak akan pernah bercerai. Aku berteriak sambil berbalik pergi, tapi aku sempat melirik Hanum. Janda kaya itu terlihat merah padam. Mungkin dia marah akan keputusanku. Akan tetapi aku tidak peduli, langkahku tetap terayun. Aku pergi dengan cepat meninggalkan mereka yang pasti sedang kesal. Aku kembali ke kamar dan mengepas tubuh dengan kasar di kasur empuk milik Hanum. Kutumpahkan kekesalan hati dengan berkeluh kesah. Hingga tak sadar aku pun terlelap. Aku terjaga dari tidur kacauku karena merasa tenggorokanku kering dan gatal. Aku bangkit dan keluar kamar. Dengan langkah pelan aku menuju kulkas yang ada di pojok ruangan luas, yang berhubungan langsung dengan kamarku dan kamar Hanum. Tadi sebelum malam Hanum sudah mengatakan padaku jika ingin minum dan makan tidak perlu turun, karena kulkas besar ini berisi air dan makanan. Dengan mengerjap dan gaya khas orang baru bangun tidur, aku membuka kulkas. Karena sangat haus, aku mengambil botol yang berisi air putih. Ini adalah botol satu-satunya yang berisi air di kulkas ini. Baik botol minuman ringan ataupun yang sejenisnya tak ada juga. Yang memenuhi kulkas hanya makanan dengan berbagai macam jenis. Kuteguk air dingin hingga tersisa setengahnya. Namun karena masih haus, aku meneguk lagi dan tersisa sedikit saja. Setelah selesai, aku kembali ke kamar karena masih sangat mengantuk. Begitu tiba kembali, aku jatuhkan tubuh di atas kasur dan mencoba memejamkan mata. Akan tetapi bukan lelap yang kudapati, justru bayangan Anjani yang datang mengganggu. Semakin lama, bayangan Anjani semakin nyata. Aku tidak mengerti mengapa rasa rindu ini datang tiba-tiba dengan begitu dahsyatnya. Aku teringat malam-malam panasku bersama Anjani di awal-awal pernikahan dulu. Dan semua itu membuatku gerah, sesak tidak karuan. Aku merasa rindu ini tak bisa dibendung lagi. Oh, tolong! Aku tersentak karena tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar sebelah, kamar tempat Hanum berada. Dengan susah payah aku bangkit kemudian berseru, "Num, ada apa? Tolong!" Hanum tidak menjawab, tapi teriakannya kembali terdengar. Dengan sekuat tenaga aku mengendalikan diri menetralkan hasrat yang benar-benar bergejolak. Meski tidak cinta pada Hanum, namun khawatir juga dengan keselamatannya. Dia sudah begitu banyak berkorban. Sudah sepantasnya aku balas menolongnya. Dengan susah payah aku keluar dan mencapai kamar Hanum. Aku bersyukur karena kamar Hanum bisa dibuka dengan mudah. Pintunya tidak dikunci. "Num!" seruku sambil bergegas masuk. "Kak Nom, tolong!" Hanum menjerit dan langsung ambruk, menubruk tubuhku. Aku oleng tidak siap, juga tubuh Hanum yang berat membuatku tidak bisa mempertahankan keseimbangan. Aku terjatuh bersama Hanum, dengan posisi tubuhnya berada di atasku. "Au!" Hanum memekik. Begitu juga diriku berseru tertahan, karena merasa sakit juga di punggung akibat benturan. Kak Nom, kau tidak apa-apa?" tanya Hanum dengan posisi yang masih sama. Tidak." Aku menjawab gelagapan, bukan karena terlalu sakit akibat terjatuh tadi, tapi karena penampilan Hanum yang luar biasa seksi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Hanum hingga berpakaian, tapi seperti telanjang begini. Akan tetapi aku juga begitu cepat membuang pikiran buruk. Mungkin Hanum seperti ini karena memang sudah kebiasaan menggunakan baju tidur tipis agar tidak gerah. Tapi bukankah setiap kamar di rumah ini ada AC-nya? "Kak Nom, ayo bangun." Hanum menarik diri dari tubuhku dan menarik tangan dan membantuku untuk bangkit. "Tadi kenapa berteriak?" tanyaku setelah berhasil duduk. Hanum menunduk, dia terlihat malu-malu. Bukan apa-apa, aku hanya bermimpi," jawabnya kemudian. "Bermimpi?" tanyaku ragu. Iya, aku memang suka begitu. Bila mimpi buruk sampai berteriak-teriak seperti tadi. Aku takut Kak Nom, mimpi tadi benar-benar menyeramkan. Ih. Hanum berseru, raut wajahnya terlihat ngeri. Namun desakan tubuhnya yang kembali memepetku karena ia ketakutan membuat apa yang kuredam dengan susah payah tadi bergelora kembali. "Jangan Nom, jangan lakukan ini, kita bukan suami istri."
Hanum berseru dan meronta ketika hasrat itu tak bisa lagi kutahan. Aku juga tidak mengerti mengapa bisa seperti ini. Rinduku yang mengharu biru pada Anjani ingin aku lampiaskan pada Hanum. Dalam keadaan tidak terkendali aku sempat bingung dengan Hanum karena menolakku dengan keras seperti ini. Padahal sebelum ini justru dia yang selalu menantang. Jangan Kak Nom, ini tidak boleh terjadi. Jika kakak mau, alangkah baiknya kita menikah dulu. Ketika semuanya sudah tak bisa dikompromi, Hanum masih saja menolak. Aku geram dengan penolakan Hanum, hingga dengan sekuat tenaga aku memaksanya. Bahkan ketika berlalu beberapa saat aku melihat Anjani lah yang sedang bersama aku. Rindu yang benar-benar kuat ini aku tumpahkan sedemikian rupa pada istri yang sangat aku cintai. Brak brak brak. Hanum, apa yang kau lakukan di kamar Hanum? Mengapa Hanum berteriak meminta tolong? Hanum, buka pintunya. Aku tersentak pandangan buram dan hati dirajam sesal yang luar biasa dalam. Tak bisa lagi ku gambarkan rasa hati ini, terlebih ketika melihat Hanum menangis. Apa yang telah aku lakukan? Aku melirik pelan. Kau jahat Kak Nom. Hanum membentak sambil bangkit. Dia bergegas menuju pintu, membukanya dengan kasar dan berlari begitu saja meninggalkan ibu dan kedua kakakku yang berada di depan pintu. Bahkan aku heran, kapan pintu itu terkunci? Hanum, apa yang kau lakukan? Karita masuk membentakku sementara ibu dan Kak Santi mengejar Hanum. Aku tidak tahu, lirikku sambil menjambak rambutku sendiri. Kau menodai Hanum? Tanya Karita kemudian. Aku tidak tahu, jawabku lagi. Hanya itulah yang bisa aku katakan. Aku merasa begitu terpuruk. Tak pernah aku merasa begitu sakit seperti saat ini. Rasa sesal dan berdosa menguasai jiwaku, hingga ingin rasanya menghantam diri sendiri. Tak pernah ada keinginan berbuat seperti ini sedikit pun. Meski selama ini Hanum selalu menantang, tapi aku selalu bisa menghindari. Kau membuat malu saja, Nom. Kau merusak orang yang selama ini berkorban begitu banyak pada kita. Sekarang di mana kita harus meletakkan wajah kita? Hanum pasti marah, bahkan mungkin mengusir dan menagih lagi. Teriakan Karita membuat hatiku tidak menentu. Semakin tidak mengerti dan tidak menentu lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab ucapan Karita. Apa yang dikatakan memang benar adanya. Aku memang manusia yang memalukan, membuat semuanya menjadi hancur. Aku pasrah. Apapun yang akan dikatakan dan dilakukan Hanum padaku, aku siap menerima hukumannya. Karita terus mengomel dan mengumpat sementara aku hanya bisa diam dalam sakit dan sesal yang tak bisa aku gambarkan. Hampir saja aku benturkan kepala di tembok ketika ibuku kemudian datang sambil meraung. Tidak hanya sampai di situ, dia memukulku dengan membabi buta. Anak kurang ngajar, tidak tahu diuntung, bajingan. Katanya tidak suka pada Hanum, tapi nyatanya kau makan juga. Aku hanya diam. Meskipun ibu mencaci dan memukul, aku merenung dengan sangat dalam, memikirkan langkah apa yang harus aku ambil. Apa yang ada di otakmu? Mengapa semesum ini? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Meski aku tetap diam, namun ibu terus mencaci. Ayo turun, temui Hanum. Bentakan ibu yang mengatakan menemui Hanum membuatku semakin sesak tidak karuan. Aku malu untuk bertemu wanita itu. Sebenarnya bukan hanya rasa malu dan sesal, tapi jauh di lubuk hatiku, ya ada rasa jijik juga. Apa mungkin ada yang salah hingga aku tidak bisa mengendalikan diri seperti tadi? Kenapa diam saja? Ayo turun. Ibu membentak lagi. Iya, cepat keluar, temui Hanum. Karita ikut-ikutan membentak. Tak ada cara lain, tak mungkin juga mengelak. Akhirnya aku bangkit, berjalan pelan keluar dari kamar dan menuju lantai bawah bersama ibu dan Karita. Mata sembab dan penampilan Hanum yang acak-acakan membuatku semakin merasa bersalah. Aku tidak tahu harus memulai dari mana ya. Meminta maaf dengan cara seperti apa. Air mata yang masih mengalir deras dari mata Hanum membuatku tak bisa berpikir jernih lagi. Ditambah bentakan-bentakan dari Karita membuatku semakin kacau balau. Kenapa kau diam saja, Hanum? Katakan sesuatu.
Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? A- Aku minta maaf, lirihku akhirnya. Aku hilaf, aku terlalu rindu pada Anjani dan tak bisa mengendalikan diri. Maafkan aku, Num. Kejujuranku justru membuat ibu dan dua kakakku semakin meradang. Bahkan Hanum pun terlihat semakin marah. Kau pikir aku ini apa? Meskipun aku seorang janda, tapi bukan berarti bisa dijadikan pelampiasan seperti ini. Aku juga punya harga diri, lirih Hanum kemudian. Aku benar-benar malu dan sangat marah. Aku marah dan benci padamu, Anom. Kau sudah melewati batasanmu. Kau memperlakukan Hanum dengan cara yang sangat menjijikan seperti ini. Kau begitu tega dan bejat menjadikan dia pelampiasan saja. Lirihan Hanum dan umpatan ibu semakin membuat kepalaku pusing dan dadaku semakin sesak. Aku benar-benar merasa hilang arah. Aku merasa begitu berdosa pada Hanum. Timbul keinginan untuk bertanggung jawab meskipun kenyataannya hati sangat enggan terhadapnya. Cacian dari Kak Santi, Kak Rita, dan ibu juga mendorong hatiku untuk melakukan itu. Meskipun tak ada sedikit pun di antara mereka yang mengatakannya, pun Hanum tidak juga mengatakan itu. Mungkin ia sadar diri karena sudah beberapa kali aku menolaknya. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk menebus dosa anakku? Katakan, hukuman apa yang akan kau berikan padaku, Num? Ibumu yang tak berdaya ini akan menerima apapun itu. Ibu meratap dan menjatuhkan diri di depan Hanum. Wanita kaya yang sedang duduk terpekur di sofa itu segera bergerak, menarik lengan ibuku. Jangan begini, Bu. Tak ada yang menyalahkan ibu. Mungkin sudah takdir hidupku seperti ini, menjadi pelampiasan seorang lelaki yang sangat mencintai istrinya, ucap Hanum kemudian. Akan tetapi Kak Rita menyangkal cepat ucapan Hanum. Tidak, Num. Kami bersalah. Aku dan ibu siap menerima hukuman darimu. Kami sadar bila Anom yang bersalah, tapi mungkin dia tidak akan pernah bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya yang sangat besar ini. Sindiran Kak Rita membuatku semakin terpengaruh. Tanpa pikir panjang aku menyambut ucapannya. Tidak. Aku tidak seperti itu. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahi Hanum. Apa? Kau akan menikahi Hanum? Bahkan ibu berseru dan langsung berdiri. Benarkah? Kau akan bertanggung jawab? Tanya Kak Santi. Memang seperti inilah seharusnya, seru Kak Rita. Semua mata kini menatap padaku. Aku tidak bisa membaca dan menerka hati dari tatapan mereka itu. Namun ada sebuah kepuasan yang aku tangkap dari raut ibu dan saudaraku itu. Pun Hanum meskipun tidak ikut berseru malah menunduk semakin dalam. Namun aku melihat ia sama seperti ibu dan saudaraku. Tingkah mereka membuatku membatin. Ada apa lagi ini? Apa mungkin ada kesengajaan? Atau aku yang terlalu baper hingga berpikir yang tidak-tidak? Benarkah kau akan menikahi Hanum? Lalu bagaimana dengan Anjani? Ulang ibuku kemudian. Ya. Meski praduga menyiksa hati, tapi aku menjawab pertanyaan ibu agar semuanya menjadi jelas. Iya. Aku akan bertanggung jawab dan menerima gugatan cerai Anjani, tegasku. Aku bergerak mendekati Hanum lalu berkata dengan sangat lirih. Num, maafkan aku. Maukah kau menikah denganku? Hanum mengangkat wajah kemudian menjawab. Aku mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Aku bertanya cepat. Merasa semakin resah berpikir syarat dari Hanum akan sangat sulit. Bagaimana jika dia menginginkan harta yang sangat banyak? Sebelum senyum terbit di bibir Hanum dengan pelan namun tegas ia pun menjawab. Aku ingin menikah denganmu. Tapi biarkan juga Ayara tinggal bersama kita. Aku menyayangi Ayara. Aku ingin merawat dia di sini bersama kakak. Aku akan menganggap dia seperti anak kandung. Rebut Ayara dari Anjani. Merebut Ayara dari Anjani? Tapi jangan banyak protes. Terima saja syaratnya. Dengan cepat ibu memotong ucapanku.
Aku yang masih bingung dengan kemauan Hanum hanya bisa ternganga. Benarkah sebegitu sayangnya dia pada Ayara hingga meminta syarat dengan anakku itu? Iya, lakukan saja seperti keinginan Hanum. Kau seharusnya bersyukur anakku juga ingin diasuh oleh istri baru. Sangat langka orang seperti ini. Kak Rita juga ikut mendukung kemauan Hanum. Justru karena itulah aku menjadi bingung. Apa Hanum benar-benar ingin mengasuh Ayara? Atau sebenarnya ada maksud tertentu? Merasa ada yang janggal, akhirnya kuutarakan isi hati. Hanum tersenyum lebar, tapi ia tidak menjawab melainkan memberi isyarat pada ibuku. Ibu juga ikut tersenyum mendapati isyarat Hanum. Dengan lirih ibu kemudian menjelaskan, ini bukan semata kemauan Hanum, tapi keinginan ibu. Apa kau tidak merasa geram pada Anjani yang sudah kita pungut dulunya, tapi ketika banyak uang seperti ini lantas membuang dan mempermalukan kita? Aku geram, Bu, sangat geram malah. Tapi apa hubungannya dengan Ayara? Aku yang belum mengerti kembali bertanya. Bukannya menjawab pertanyaanku, ibu malah bertanya lagi. Apakah kau rela jika Anjani lepas begitu saja darimu, hidup bebas, bahkan menikah lagi dan berbahagia dengan suami baru serta berkumpul dengan anaknya? Mendengar pertanyaan ibu membuat hatiku semakin geram. Membayangkan Anjani menikah lagi dan hidup bahagia seperti yang dikatakan ibuku membuat emosi dan rasa cemburu bergelora. Dengan bentakan aku menjawab ucapan ibu. Tentu saja tidak. Aku tidak sudi melihatnya bahagia. Aku akan melakukan apapun agar dia menderita. Ibuku tersenyum miring. Untuk itulah ibu memintamu merebut Ayara, karena kelemahan Anjani ada pada anakmu itu. Ucapnya kemudian. Aku mulai mengerti apa yang diinginkan ibuku, dan aku sangat setuju dengan semua itu. Bila aku tidak bisa hidup bahagia lagi bersama Anjani, aku juga tidak mau melihat istriku itu merasakan bahagia. Jika dengan cara berpisah dengan Ayara membuatnya menderita, maka aku akan lakukan semua itu. Tapi apa mungkin kita bisa memenangkan hak asuh Ayara? Gumamku kemudian. Serahkan semuanya padaku, Hanum menjawab dengan nada pasti. Aku mengangguk tanda setuju. Hanum kaya raya, dengan uang ia bisa melakukan apapun dengan mudah. Meski tak mencintai Hanum, namun aku merasa bangga bisa menikah dengannya, karena ia selalu bisa diandalkan. Terlebih lagi ia begitu pemurah padaku dan keluargaku. Tidak seperti Anjani yang perhitungan setengah mati. Lalu kapan kalian akan menikah? Kak Rita mengalihkan pembicaraan. Kita tunggu sampai sidang cerai selesai saja, jawab Hanum. Aku mengikut saja. Kapan Hanum mau? Sambutku. Baiklah, kita serahkan semuanya pada Hanum. Ibu berseru sumringah, Kak Rita dan Kak Santi pun sama. Mereka terlihat bahagia. Masalah yang tadi membuat ibu marah dan Hanum menangis kini tak ada lagi. Seolah tidak pernah terjadi apapun. Bahkan sampai malam sangat larut kami masih duduk dan saling bicara. Hanum juga memerintah pembantunya untuk memasak. Di tengah malam buta kami berpesta, tertawa dan bergembira bersama. Pagi tiba disambut raut cerah dari orang-orang terdekatku. Aku pikir Kak Rita dan Kak Santi akan pulang pagi untuk mengurus suami dan anak-anak mereka. Akan tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka menolak untuk pulang dengan alasan akan mengantarku ke pengadilan agama. Ya, tak ada yang membantah kemauan mereka. Malah ibu dan Hanum terlihat senang. Mereka berempat kemudian berdandan dirias oleh dua orang waria yang sepertinya sengaja diundang Hanum. Aku hanya bisa menggeleng melihat mereka yang berias seperti pengantin, menor dengan pakaian glamor. Ayo, berangkat, takutnya kita telat. Ibu berseru setelah semuanya selesai. Ayo, kita menggunakan mobil yang paling mewah, Hanum berseru pula. Sementara aku hanya bisa menurut saja apapun yang dikatakan Hanum. Dan akhirnya kami berangkat menuju pengadilan agama. Perjalanan yang sejatinya panjang terasa begitu singkat, meski telah mengambil keputusan untuk menerima gugatan cerai Anjani. Namun sejujurnya hati belum juga ikhlas untuk menerimanya. Andai saja bisa mobil melaju dengan sangat pelan, agar aku tidak pernah sampai ke gedung pengadilan ini dan tidak jadi bercerai dengan Anjani. Akan tetapi semua itu tidak terjadi. Justru mobil melaju seperti terbang, karena ibu dan Hanum yang terus mendesak sopir agar ngebut supaya cepat sampai ke tempat tujuan.
Kini aku sudah di sini, di halaman gedung ini, untuk melakukan proses pertama perceraianku. Lihat, bukankah itu Anjani? Kak Santi tiba-tiba berseru sambil menunjuk sebuah mobil yang sama mewahnya dengan mobil yang aku gunakan. Mobil itu berhenti dan parkir sekitar beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Iya, dia memang Anjani, lirik Karita. Mataku menatap awas seorang wanita yang turun dari mobil. Pakaian dan riasannya sangat sepadan, tidak glamor dan menor. Dia yang biasa saja justru terlihat lebih elegan dibanding keempat wanita yang bersama aku. Aku takjub dan terlena oleh penampilan istriku sendiri. Mengapa baru sekarang aku menyadari jika ia sangat cantik? Selama menikah denganku ia terlihat jelek, kusam dan kumal, padahal sebelumnya cantik berseri. Baru sekarang aku melihat dirinya dengan jelas setelah kepulangannya dari Taiwan. Ternyata dia begitu cantik dengan kulit putih bersinar bagai mutiara. Mengapa waktu bertemu kemarin-kemarin dia terlihat biasa saja? Idih, sok cantik, sok putih. Karita tiba-tiba mencibir. Lah, biasalah, orang yang sudah ngebabu ke luar negeri itu kan sok-sokan kecantikannya seperti dia. Cibir Kak Santi juga. Tidak juga, iparku si Dilema tidak seperti itu. Dia pulang kurus kering dengan kulit kusam, sangat berbeda dengan si Anjani itu. Apa mungkin di sana dia mengerjakan yang enak-enak saja? Karita menyambut ketus. Enak-enak bagaimana? Memang ada pekerjaan yang enak-enak saja? Kak Santi bertanya polos. Dasar bodoh. Geram Karita, Kak Santi jadi merengut. Sepertinya Kak Santi dan Karita sama denganku baru hari ini menyadari kecantikan Anjani. Aku merasa semua ini terjadi karena pertemuan dengan Anjani yang sebelumnya terlalu tiba-tiba. Ia rusuh dan acak-acakan sementara saat ini Anjani berpakaian rapi dan merias wajah meskipun tidak semenor Karita dan yang lainnya. Maksud kakak apa sih? Kak Santi masih saja penasaran dan terus menagih penjelasan. Namun Karita tidak mengindahkan lagi. Akan tetapi ucapan Karita bukan hanya membuat Kak Santi saja yang penasaran. Aku pun ikut terpengaruh. Apa mungkin seperti itu? Anjani menghasilkan uang banyak dan pulang dalam keadaan cantik karena di luar negeri sana ia tidak bekerja sebagaimana mestinya TKW, melainkan ia berbuat yang tidak-tidak. Pradugaku semakin menguat ketika Hanum ikut menambahkan. Kamu benar tak? Coba saja lihat Mariam, teman Anjani itu. Dia bekerja pada aku jadi babu sudah bertahun-tahun, tapi tetap saja ia jelek dan kumal. Anjani itu mungkin benar melakukan hal yang tidak pantas. Betul, ibu juga merasa begitu. Ibu juga ikut membenarkan. Percakapan keluargaku tiba-tiba terhenti ketika dari dalam mobil keluar seorang lelaki selain paman Anjani. Saking terpesonanya dengan Anjani, aku sampai lupa memperhatikan pengemudi mobil mewah itu. Aku pikir cuma sopir biasa karena dugaanku mobil yang Anjani gunakan adalah sewaan semata. Ih, siapa dia? Tampan sekali, gumam Kak Santi. Iya, gantengnya ya, lirik Karita. Kini bukan terpesona lagi tapi rahangku mengeras begitu menyadari keberadaan lelaki itu. Lelaki tinggi tegap dengan otot yang menonjol berkulit coklat cerah itu membuat tanganku terkepal kuat. Bagaimana tidak? Dengan entengnya ia menggendong Ayara dan membimbing Anjani seolah mereka adalah pasangan suami istri dan anak. Hatiku bagai teriris sembilu melihat mereka ditambah gaya Anjani yang begitu cuek, tak mau menyapa sedikit pun. Bahkan ia berpaling memilih jalan lain padahal tadi dia sudah melihat keberadaan kami. Hatiku membara melihat kedatangan dan kedekatan Anjani bersama lelaki itu. Emosiku meluap dan ingin segera ditumpahkan. Anjani! Aku berteriak sambil memburu Anjani dan lelaki itu. Meskipun keluargaku melarang untuk melabrak mereka, aku tidak peduli. Aku tetap mengejar meskipun ibu dan yang lainnya berteriak. Anom! Biarkan saja mereka, jangan cari masalah. Iya, biarkan saja. Toh kau juga akan segera menikah. Cemburu yang menyakitkan ini membuat teriakan Karita dan ibu seperti angin lalu. Aku tetap berjalan cepat hingga berhasil menyusul Anjani dan lelaki itu. Begitu tiba aku tarik pundak lelaki yang tidak aku tahu namanya dan membentaknya. Hei kamu, jangan sentuh anakku, ucapku sambil mengambil paksa Ayara yang ada di gendongannya.
Aku pikir Ayar akan berseru girang, tapi dia justru berontak. Dia tidak mau diambil olehku. Lepaskan aku, Ayah. Aku ingin digendong Om Rifki. Tentu saja aku geram dengan penolakan Ayara. Ternyata dia lebih memilih lelaki yang ternyata bernama Rifki itu dibandingkan aku yang ayah kandungnya. Hatiku semakin terasa disayat dan panas ketika Anjani juga hanya mendengus melihatku. Dia tidak bicara sedikit pun. Untuk melampiaskan kekesalan hati, aku menarik kuat tubuh Ayara serta membentaknya. Ayo ikut ayah, jangan bersama orang asing ini. Tidak. Sial. Ayara lebih milih nangis ketimbang ikut denganku. Jangan paksa anak kecil. Lelaki yang bernama Rifki itu akhirnya mengeluarkan suara. Setelah dari tadi hanya merespon dengan senyum kecil saja. Dia anakku. Aku berhak seutuhnya atas dirinya. Kau bukan siapa-siapa. Kau orang asing. Jadi jangan coba-coba menghalangiku. Aku menjawab dengan bentakan. Anjani yang sejak tadi hanya mendengus menonton mulai angkat suara juga. Dan ucapannya membuatku hampir mati berdiri. Dia bukan orang asing. Dia adalah calon ayah sambung Ayara. Ayah sambung? Liriku sambil melangkah mundur. Jadi benar dugaan ibu, selama ini kau selingkuh? Mengapa begitu tega padaku Anjani? Padahal aku sangat mencintaimu. Sambungku sambil menatap sendu Anjani yang membuang muka. Saat aku sedang tidak fokus karena kaget, Paman Anjani berseru, jangan hiraukan dia, kita masuk saja. Tanpa menjawab, Anjani dan Rifki yang masih menggendong Ayara berlalu begitu saja, meninggalkan aku yang masih mematung. Kaget luar biasa dengan pengakuan Anjani berimbas pada dadaku. Aku sesak dan tidak bisa berkata-kata juga. Aku begitu sakit menerima kenyataan ini. Bukan hanya sakit dengan perlakuan Anjani, tapi hati ini perih juga karena Ayara. Anakku itu lebih memilih orang lain dibanding diriku. Padahal bila dipikir secara logis, seharusnya aku dan ibuku lah yang seharusnya tempat Ayara lengket. Karena aku dan ibu yang mengasuhnya selama 5 tahun penuh ini. Beda dengan lelaki itu yang mungkin dia kenal baru kemarin, pun dengan Anjani yang meninggalkannya sejak umur 2 tahun. Seharusnya Ayara canggung dengan dirinya. Waktu pertama mereka bertemu pun aku sempat heran. Bisa-bisanya Ayara langsung mengenali dan lengket pada ibunya. Apa mungkin Ayara langsung mengenali karena seringnya mereka VC? Anom, apa yang kau lakukan di situ? Cepat masuk! Bentakan ibu membuatku tersadar. Aku berbalik sambil memegangi dada yang terasa nyeri. Ibu, Hanum dan 2 kakakku menatapku dengan marah. Dengan langkah lebar ibu mendekatiku. Begitu tiba ia mencekal lenganku. Tak bisakah kau menghargai perasaan Hanum dengan tidak mengemis lagi pada Anjani? Desisnya kemudian. Aku tidak pernah mengemis, jawabku dengan hati pedih. Andai tidak sedang di tempat umum, aku pasti sudah menjerit untuk menumpahkan rasa sakit ini. Anjani begitu tega mengkhianatiku. Ayo masuk! Ibu kembali membentak sambil mencekal semakin kuat. Akhirnya aku menurut meski hati hancur lebur. Rasa hati benar-benar tak bisa aku gambarkan ketika aku dan Anjani sedang duduk bersisian untuk mengikuti tahapan pertama ini. Aku menelan ludah dengan susah payah. Begitu Anjani menolak keras anjuran hakim untuk berdamai dan tidak melanjutkan gugatannya, pun diriku yang sudah berjanji untuk bercerai dan menikahi Hanum tidak membantah pula. Jangan tanya bagaimana hancur dan sakitnya hatiku ketika secara terpaksa mengatakan menerima gugatan cerai Anjani. Raut wajah Anjani yang terlihat begitu puas juga membuatku makin tersiksa. Sebegitu bosannya Anjani padaku, hingga ketika hakim mengumumkan sidang lanjutan ia begitu girang. Tak ada lagi kah meski sedikit terasa cinta Anjani padaku? Rintik hujan mengiringi kepulanganku dari pengadilan agama. Raut puas dan canda tawa ibu Hanum dan kedua kakakku membuat hati semakin pedih. Begitu tega mereka berbahagia di atas deritaku. Mereka tidak peduli padaku yang duduk terpekur di sebelah Hanum.
Janda kaya itu tidak hentinya membuat candaan terlihat jelas jika ia bahagia melihatku hendak bercerai. Saat tiba di rumah pun mereka bertingkah sama. Bahkan setelah kedua kakakku sudah pulang pun Hanum dan ibu masih saja cekikikan bahagia. Hingga hari-hari berganti dan jadwal sidang berikutnya tiba lagi. Mereka selalu kompak tertawa dengan riang. Sidang demi sidang sudah berlangsung lancar tanpa hambatan. Ketuk palu yang meresmikan bahwa aku dan Anjani bukan suami istri lagi akhirnya terjadi juga. Berbanding terbalik dengan Anjani yang melakukan sujud syukur, aku malah meneteskan air mata kepedihan. Anjani terlihat begitu bahagia, bahkan dalam kesempatan ini kedua orang tuanya hadir juga. Kini aku dan Anjani telah resmi bercerai karena Anjani menyerahkan permohonan hak asuh Ayara pada gugatan cerainya. Maka persidangan untuk masalah itu akan dilakukan juga. Semula aku begitu yakin akan memenangkan hal asuh Ayara, mengingat Hanum mengatakan akan menggunakan uang. Akan tetapi ketika sidang digelar dan langsung agak ricuh, tidak seperti sidang cerai yang lancar. Aku menjadi tahu jika uang yang dimaksud Hanum tak ada gunanya sama sekali. Malah kami dipermalukan karena tuduhan untuk Anjani yang mengatakan ia tidak layak mengasuh Ayara karena berselingkuh. Dengan lantang Anjani menentang itu. Malah akulah yang kemudian dituduh selingkuh oleh mereka. Anjani tidak sendiri. Ternyata lelaki yang bersamanya waktu itu adalah pengacaranya. Dengan percaya dirinya, lelaki itu membela Anjani dan memberatkan aku atas tuduhan akulah yang berselingkuh. Kami punya saksi dan bukti bahwa saudara Anom, ya, dialah yang berselingkuh. Kami juga punya saksi dan bukti bahwa saudara Anom tidak pantas mengambil hak asuh Ayara karena selama ini dia tidak mengurus anaknya dengan baik. Saudara Anom menelantarkan anaknya. Ya, aku ingin mengamuk ketika lelaki itu berkata begitu, tapi mengingat sedang berada di persidangan aku tahan emosiku. Amarah semakin meluap-luap begitu saksi dan bukti ditampilkan. Mariam bahkan kepala dusun yang maju menjadi saksi. Ketika bukti diperlihatkan, aku menganga dan akhirnya tertunduk malu. Sebuah video memperlihatkan diriku duduk di elus Hanum dan masuk kamar juga bersamanya. Ketika Cindy hadir menjadi saksi serta menyertakan bukti tentang aku yang tidak mengurus Ayara dengan baik, ibuku mengamuk, berteriak dan mencaci mantan tetanggaku itu. Dasar tetangga licik! Jadi selama ini kau memata-matai kami, kau mengintai dan merekam semuanya yang kami lakukan. Kau memvideokan semuanya. Awas saja kau Cindy, kau remas mulutmu nanti. Bagaimana ibuku tidak mengamuk? Omelan dan tata cara ibu pada Ayara divideokan semuanya oleh Cindy. Akan tetapi tak ada gunanya ibu berteriak dan mengamuk. Melihat bukti dan saksi hakim memutuskan Anjani menang lagi, hak asuh Ayara jatuh ke tangannya. Begitu palu diketuk kembali, Anjani melakukan sujud syukur. Bu, aku tahu bagaimana cara membuat Anjani sakit hati. Hanum membuka suara ketika kami tengah duduk di ruang tengah 3 hari setelah sidang itu. Apa Num? Apa? Ibu bertanya antusias. Sebenarnya aku melihat jika Anjani itu masih cinta pada Kak Nom. Tapi dia sengaja cuek begitu untuk menyembunyikan rasa cinta dan cemburunya. Ucapan Hanum membuat hatiku menghangat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ibu bertanya dengan raut penasaran. Pun diriku merasakan hal yang sama. Untuk saat ini dendam pada Anjani adalah tujuanku. Undang Anjani saat pernikahanku dengan Kak Nom nanti. Aku yakin dia akan menangis darah karena sakit hati. Aku langsung setuju dengan usul Hanum. Aku yakin cara itu memang bisa membuat Anjani sakit. Bukankah ia sebenarnya tidak selingkuh? Lelaki yang bersamanya itu adalah pengacaranya. Anjani masih mencintaiku. Pernikahanku pasti membuat hatinya sakit. Kau akan sakit hati Anjani, geramku. Idemu benar-benar keren Num. Kau pintar sekali. Dengan cepat ibuku berseru memuji ide Hanum. Iya, aku juga setuju. Sambungku menambah ucapan ibu.
Kesetujuanku dan ibu membuat senyum Hanum mereka. Entahlah, aku pun tak mengerti dengan apa yang ada di hatiku ini. Membayangkan Anjani yang sakit hati dan menderita karena pernikahanku dengan Hanum membuat aku tersenyum puas juga. Baru membayangkan saja sudah bahagia, apalagi melihatnya secara langsung. Jika begitu, majukan saja tanggal pernikahan kalian. Ibu tidak sabar melihat Anjani menderita. Ibu berseru dan terbahak dengan raut wajah yang sangat puas. Akan tetapi Hanum justru merengut. Dimajukan ke tanggal berapa, Bu? Apa persiapannya bisa rampung bila dimajukan? Tanyanya kemudian. Ibuku tersenyum melihat kecemasan Hanum. Dengan lembut ia membelai pundak calon menantunya itu. Pasti rampung sayang. Kita majukan seminggu saja. Jika kemarin kita sepakat akan mengadakan pernikahan kalian 2 minggu lagi, kini kita majukan menjadi seminggu lagi. Kau kaya raya bisa membayar lebih banyak orang untuk mempersiapkan semuanya. Bagaimana kak? Apakah kak setuju dengan ide ibu? Hanum menatap dan bertanya padaku. Aku mengikut mana yang terbaik saja. Jawabku dengan cepat. Sesungguhnya aku belum ikhlas untuk menikahi Hanum. Ingin rasanya untuk menunda bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi mengingat cara itu untuk menyakiti Anjani, aku bersemangat juga. Baiklah, kita ikuti saja kemauan ibu. Aku pun tidak sabar melihat Anjani nangis darah. Ucap Hanum kemudian. Nah, begitu dong. Tahu rasa kau Anjani. Ibu kembali terbahak. Terlihat sangat puas dengan keputusan Hanum. Hari-hari penuh dengan kesibukan di rumah Hanum, janda kaya yang beberapa hari lagi akan menjadi istriku itu sengaja tidak menyewa gedung untuk acara pernikahan dan resepsi kami. Dia membayar lebih mahal untuk mendekor halaman rumahnya yang luas ini menjadi tempat acara kami. Aku tidak tahu entah berapa uang yang dihabiskan Hanum untuk semua ini. Bahkan untuk mas kawin pun dia sendiri yang mengeluarkannya. Ini uang 100 juta dan emas 100 gram. Ambil dan jadikan untuk mas kawin. Ucapnya sambil menyodorkan sekepok uang dan emas berbentuk perhiasan itu. Ada gelang, kalung, anting dan lain-lain. Sebanyak ini, Num? Ibu yang melihat langsung terbelalak. Luar biasa. Wah, banyak sekali semuanya Mas Murni. Kak Rita dan Kak Santi yang sudah menginap dari kemarin berdecak kagum pula. Iya, aku tidak mau Kak Nom direndahkan orang. Aku ingin ia disanjung dan membuat orang kagum dan kaget karena mas kawin yang dia berikan padaku tidak main-main. Ucap Hanum. Aku langsung terharu dengan caranya ini. Sungguh dia begitu perhatian kepada aku. Hanum sangat jauh berbeda dengan mantan mertuaku dulu, yang memaksa aku mengeluarkan uang sendiri cukup banyak untuk mas kawin Anjani. Waktu itu dia meminta 15 juta untuk mas kawin saja. Ibu yang marah mencari akal mengatakan akan memberi 25 juta. Akan tetapi ketika ijab kabul mas kawin itu aku berikan bukan dengan kontan, melainkan dihutang. Itulah sebabnya ya Anjani waktu itu langsung pulang tanpa peduli sedikit pun padaku dan Anjani. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Mungkin ia kecewa karena tidak jadi mendapatkan uang 25 juta mas kawin yang bahkan sampai saat ini masih aku hutang. Oke, stop dulu. Sumpah ini Anom ngeselin banget nih. Lelaki yang paling ngeselin di dunia ini kayaknya Anom ini. Anom amit-amit banget. Mas kawin hutang gila kali. Astagfirullah Anom. Oke, kita lanjut. Semongko. Bagaimana Nom? Apa kau tidak bangga dengan calon istrimu ini? Pertanyaan ibu membuatku tersentak. Lamunan tentang masa lalu menjadi buyar. Iya, tentu saja aku bangga. Ucapku cepat. Lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga kita yang nyinyir itu? Apa perlu diundang juga? Kak Rita mengalihkan pembicaraan, namun aku melihat ia berbeda matanya, tak lepas dari uang dan perhiasan yang masih menumpuk di meja. Sepertinya Kak Rita sangat tertarik dengan semua itu. Tentu saja diundang. Bahkan nama-nama mereka yang pertama ditulis setelah Anjani. Jawab ibuku pun dirinya sambil bicara masih memandang tak berkedip perhiasan itu. Aku ingin orang-orang tidak tahu malu itu hadir di acara bahagia kita, terutama Cindy dan kepala dusun itu, seru Hanum. Ya, mereka harus melihat agar ikut sakit hati seperti Anjani, balas ibu.
Lalu bagaimana dengan bapak? Tiba-tiba Kak Santi nyeletuk menyebut ayahku yang tak kuingat sama sekali. Beberapa detik semua diam, namun ibu kemudian menjawab dengan bentakan. Untuk apa mengundang lelaki tidak berguna itu? Biarkan saja dia mendekam di sawahnya. Toh kehadirannya akan membuat malu saja. Orang-orang kaya yang diundang Hanum akan risih melihat ayah dari mempelai lelaki yang jelek, hitam, kumal, miskin seperti itu. Ya, sebaiknya tidak usah diundang, Hanum dan Kak Rita menambahkan. Ya sudah sih, terserah kalian saja, gumam Kak Santi antara kami bertiga. Kak Santi lah yang terbilang cukup dekat dengan ayahku. Tapi dulu sebelum ia menikah, sedangkan aku dan Kak Rita dari dulu sudah begini, lebih dekat pada ibu dan ikut-ikutan tidak peduli pada ayah kandungku itu, sebagaimana yang ibu lakukan. Hari yang dinanti oleh keluargaku dan Hanum akhirnya pun tiba. Tak bisa aku gambarkan bagaimana mewah dan indahnya rumah dan halaman tempat acara ini. Hanum benar-benar tidak main-main. Dekorasi pernikahan ini hampir menyamai para artis. Entah bagaimana heran dan terengangannya mantan tetangga-tetanggaku yang kampungan itu nantinya. Sebenarnya rumah Hanum ini pun tak berada di kota besar, cuma kampung yang lebih ramai sedikit saja dari tempatku terdahulu. Akan tetapi kampung Menan Megah ini seperti rumah yang berada tepat di depan rumah Hanum. Rumah lantai 3 yang jauh lebih megah dari rumah Hanum. Akan tetapi, dari sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini, aku tidak pernah melihat pemilik rumah itu. Kata Hanum, pemiliknya adalah orang luar yang membeli tanah dan membangun rumah di situ. Juga pemiliknya itu sibuk berbisnis hingga jarang pulang menempati rumahnya. Bahkan hari ini pun dia tidak bisa hadir di acara kami. Kata satpam yang menjaga rumahnya sudah seminggu majikannya itu tidak pulang. Undangan kami tidak sampai padanya. Mungkin orang itu memang tidak suka menghadiri acara-acara seperti ini. Di otaknya hanya ada uang. Tepat pukul 10, setelah aku dan Hanum selesai didandan, para tamu mulai berdatangan. Tak ketinggalan orang-orang nyinyir mantan tetanggaku. Bahkan mereka datang dengan cara berbarengan. Ya, seperti dugaanku, mereka langsung riuh, heran, dan ternganga melihat semuanya. Sambil menunggu penghulu, aku mendatangi mantan tetanggaku yang masih saja berdiri melihat-lihat itu. Akan tetapi sebelum aku tiba, ibu dan Kak Rita sudah lebih dulu datang menyapa mereka. Dari jarak beberapa meter, aku melihat dan menyimak percakapan mereka dengan ibu dan Kak Rita. Tidak banyak yang mereka bicarakan. Bahkan ibu tidak sempat berbangga-bangga karena penghulu kemudian datang. Tidak membuang waktu, acara ijab kabul pun langsung dimulai. Yang menjadi wali nikah ternyata saudara lelaki Hanum. Aku pikir Hanum tidak punya saudara, karena selama ini aku tidak pernah melihatnya. Ijab kabul berjalan lancar. Ketika menyebut mas kawin tadi, keadaan sempat riuh. Pasti orang-orang kampungan itu yang bersuara kaget dengan jumlah mas kawin itu. Setelah ijab kabul selesai, setelah bersamaan dengan sebagian undangan, yaitu orang-orang kaya saja, aku dan Hanum turun dari panggung pelaminan untuk mendatangi kumpulan orang-orang nyinyir itu. Akan tetapi, kehadiranku tidak disambut oleh mereka. Justru mereka fokus dan berdecak kagum memuja Anjani yang baru saja tiba. Memang benar Anjani sangat cantik. Bahkan hatiku bergetar melihatnya. Selamat ya, Anjani berseru dan mendekati tempatku dan Hanum. Aku kesal karena tak sedikit pun raut sedih di wajahnya. Ini kado untuk kalian, semoga cepat diberi momongan, sambungnya dengan senyum lebar. Dan ucapannya itu disambut cekikan dan bisik-bisik dari orang-orang nyinyir itu. Sudah tua, apa bisa punya anak? Akan tetapi Hanum tidak terpengaruh dengan semua itu. Justru dia menjawab ucapan Anjani dengan santai namun menusuk. Amin, semoga kau juga cepat menyusul agar tidak terlalu lama kesepian. Insya Allah, Anjani menjawab cepat. Sayang, ayo salim sama mama baru. Anjani kemudian mengangkat Ayara yang datang bersamanya dengan Maryam juga. Mama baru? Ayara yang kini sudah sejajar denganku karena digendong terlihat bingung. Iya, ini mama baru, seru Anjani sambil menuju ke Hanum. Ayara masih terlihat bingung, namun dengan polos ia menjawab dengan seruan. Dia nenek bukan mama, dia ini nenek Hanum. Sontak saja ucapan Ayara membuat tamu bersorak banyak yang langsung terbahak. Wajah Hanum memerah seketika. Hanum pasti malu karena ucapan polos anakku.
Polos sekali. Ya kenyataannya memang begitu. Dia memang lebih pantas jadi neneknya. Iya ya, bisa-bisanya Hanum menikah dengan nenek-nenek. Ya, celaan orang-orang terhadap Hanum membuat ibu meradang. Dia langsung pasang badan membela wanita yang kini telah resmi menjadi istriku itu. Dengan kasar dan beringasnya ibuku membentak Kayara. Anak kecil tidak tahu diri. Beginilah bila diasuh oleh ibu yang tidak tahu diri juga. Baru beberapa hari sudah seperti ini, mempermalukan orang. Atau apa dia sengaja berkata begitu? Ada orang yang menyuruhnya. Yang ibu katakan itu benar. Ayara mana bisa berkata seperti ini bila tak ada orang dewasa yang mengajarinya. Aku yakin ada orang iri, ada yang dengki dan cemburu. Itu sebabnya sengaja mencari masalah. Kak Rita menyambung ucapan ibu dengan teriakan. Ya, aku paham dengan ucapannya itu. Dia pasti menyindir Anjani. Akan tetapi Anjani justru tersenyum kecil. Tak mungkin ada yang iri, karena bagiku bercerai dan melihat pernikahan ini adalah sebuah anugerah. Aku bahagia karena tidak ada lagi yang memaksa tulang rusuk yang rapuh ini menjadi tulang punggung. Ucapnya kemudian. Benar, tak ada yang iri ataupun cemburu. Kami justru ikut bahagia melihat Anom menemukan pasangan yang pas. Cindy yang sejak tadi menatap sinis angkat suara. Ia bicara sambil menutup mulut seperti menahan tawa. Sungguh aku kesal melihat dan mendengar ucapannya. Benarkah yang ia katakan? Aku dan Hanum adalah pasangan yang pas. Menurutku aku dan Hanum sangatlah jauh berbeda. Aku muda sedangkan Hanum tua. Aku kekar taman perkasa sedangkan Hanum meskipun berkulit putih, tapi tubuhnya memang tidak bagus. Apa yang menyebabkan Cindy mengatakan aku dan Hanum pasangan yang pas? Aku penasaran, ingin tahu jawabannya. Namun tak mungkin aku menanyakan itu karena aku sedang menjadi pusat perhatian. Aku ini seorang pengantin. Akan tetapi kegundahan hatiku langsung terjawab dengan lirihan sinis Mariam yang berdiri tak jauh dariku. Benar mereka serasi. Hanum tua namun kaya, sedangkan Anom meski muda gagah tapi tak mempunyai harta. Orang malas seperti Anom memang pantas menikahi nenek-nenek kaya yang haus belayan seperti Hanum. Ya seperti itulah. Lagi-lagi aku meradang mendengar ucapan Mariam. Jika sedang tidak banyak orang sudah kutampar mulutnya yang bicara sembarangan itu. Beruntunglah baik ibu maupun Hanum tidak mendengar, karena perhatian mereka hanya tertuju pada Anjani dan Cindy. Tak ada yang memintamu bicara wanita culas. Perhatianku ikut teralih pada ibu yang membentak Cindy. Terlihat jelas jika ibuku sangat membenci Cindy. Aku sampai bingung kenapa juga ibu mengundang wanita pembawa petaka itu. Di sini kami bicara pada bekas menantu, bukan padamu. Ibuku menyambung kasar, bahkan mengatakan Anjani dengan sebutan bekas. Cindy mencembik namun tak menjawab. Pun Anjani hanya tersenyum miring. Mantan istriku itu seolah tak peduli dengan apapun yang dikatakan ibuku. Aku tahu sebenarnya itu sakit. Pasti hatinya sakit, tapi ia tak mau menampakkannya. Dia pasti lelah berpura-pura baik-baik saja padahal di dalam sama hatinya berdarah. Ibu terlihat masih ingin menumpahkan emosi, tapi dengan cepat Hanum menahannya. Sudah bu, malu dilihat orang-orang. Tamu-tamu penting sudah datang, bisiknya, dan ibu pun langsung menurut. Di gerbang masuk yang terhias indah di depan sana nampak beberapa orang berpakaian rapi dan bertampang elit memasuki tempat acara. Sepertinya orang-orang itulah yang dimaksud Hanum tamu penting. Ayo sayang, kita sambut mereka, ucap Hanum kemudian. Dia merangkulku mesra di depan Anjani dan semua orang. Sebenarnya aku risih, tapi melihat reaksi Anjani dan yang lainnya membuang muka, aku menjadi bersemangat. Inilah saatnya untuk membuat mantan istriku itu sakit hati hingga menangis darah. Iya, ayo sayang, ucapku sambil balas merangkul dengan lebih mesra. Ih, ngeri ya. Cindy melirih, namun aku tidak peduli. Aku terus berlalu sambil merangkul Hanum berjalan pelan tepat di depan Anjani. Selamat sakit hati Anjani yang sombong, geramku dalam hati. Ya ampun Han, suamimu muda, tampan dan terlihat sangat perkasa.
Tamu yang aku sambut langsung berseru sambil menghambur memeluk Hanum. Bisa aku taksir jika umur wanita yang menyebut Hanum dengan panggilan Han itu tak jauh berbeda dari istriku ini. Akan tetapi wanita ini terlihat lebih bugar dan postur tubuhnya lebih bagus. Jangan pikir kau saja yang bisa menikah dengan lelaki muda perkasa. Aku juga bisa sekarang sayang. Bahkan Hanumku lebih oke dari Agusmu. Bisikan Hanum pada wanita yang ternyata bernama Sekar itu membuat aku melonjak kaget. Agus siapa yang dia maksud? Apa Agus temanku itu yang beberapa waktu berlalu tiba-tiba menghilang dariku tanpa kabar? Apa mungkin aku juga menikahi wanita tua sepertiku? Ya, lalu bagaimana dengan istrinya? Segudang tanya dalam hati namun tak terjawab karena Hanum masih sibuk dengan membalas pelukan wanita seumurannya yang lain lagi. Hati semakin tidak menentu ketika wanita yang masih terlihat cantik meski ku taksir seumuran Hanum itu menggandeng lelaki yang lebih muda dan tampan dariku. Saat wanita itu hendak memeluk Hanum, barulah gandengan mereka terlepas. Aku bingung dan menarik nafas resah. Dua wanita teman Hanum itu ternyata mempunyai suami muda pula, sama seperti Hanum. Dojeng, ini kok terlihat baru. Yang dulu kekar coklat itu di mana? Tanya Hanum sebelum memeluk wanita itu. Wanita itu dengan cepat memeluk Hanum kemudian berbisik, yang itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu sebabnya aku ganti. Aku suka bosan bila yang itu terus. Astagfirullah. Aku langsung melirih dalam hati mendengar bisikan wanita di dekatku. Aku langsung jijik begitu matanya kemudian beralih padaku dan mengerling genit. Dunia apakah yang aku masuk ini? Mengapa teman-teman Hanum sangat mengerikan? Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka ya? Mengapa mereka rata-rata mempunyai suami muda? Benarkah apa yang dikatakan Maryam? Mereka adalah wanita tua kaya yang haus belayan. Aku sudah tidak bisa fokus lagi. Terlebih ketika Hanum mengajak tamu-tamunya itu untuk mengambil tempat khusus yang sudah disediakan. Hanum mengajakku duduk dan berbicara dengan mereka. Aku risih dan jijik karena mereka membicarakan malam pertama kami nantinya. Malam yang sama sekali tak pernah aku inginkan. Apa yang harus aku lakukan? Melihat Hanum dan menggandengnya saja aku risih dan jijik, apalagi tidur menyentuhnya. Apa yang harus aku lakukan ya? Haruskah aku kabur meninggalkan Hanum? Malam berselimut mendung, acara pesta akhirnya menjadi higar bingar karena kemauan teman-teman Hanum tadi membuat aku tidak puas melihat wajah sakit Anjani. Aku tidak tahu kapan Anjani dan yang lainnya pulang. Mereka sudah tidak ada saja karena Hanum yang tak mau berlama-lama di pelaminan, bahkan lebih asyik berjoget dengan temannya itu membuat aku tidak bisa melihat semuanya. Hanum memaksaku ikut berjoget bersama sebagai tamu yang menurut dia teman dekatnya itu. Kini aku sudah duduk terpekur di ranjang bertabur mawar merah, ranjang pengantin yang dihias sangat indah. Aku sedang berpikir bagaimana caranya agar bisa lolos dari malam ini. Aku ingin malam pertamaku dengan Hanum ini menjadi gagal. Aku memeras otak, berpikir kuat untuk mencari jalan keluar. Aku masih punya sedikit kesempatan karena Hanum sedang membersihkan diri. Apakah harus beralasan dengan capek atau apa ya? Andai aku seorang wanita, tentu datang bulan yang menjadi alasan utama aku. Sayangnya aku seorang lelaki. Masih dalam posisi semula duduk merenung di tepi ranjang, tiba-tiba pintu kamar kecil yang menyatu dengan kamar tidur luas ini pun terbuka. Tak bisa dicegah lagi. Hanum keluar dengan balutan baju super tipis. Bukan hanya itu, Hanum juga keluar dengan riasan super menor. Iya, pantas saja dia begitu lama di kamar mandi. Ternyata berdandan dengan ganti baju. Bukannya tergugah dengan penampilannya, justru aku menjadi takut dan jijik. Mana bisa seperti ini ya? Gumamku dengan pelan. Kak Nom, sudah siap? Hanum bertanya lembut sambil melenggok mendekatiku. Pertanyaan itu membuatku gelagapan. Dalam panik tiba-tiba saja aku teringat sesuatu. Aku teringat kado-kado yang belum dibuka itu. Num, kita buka kado dulu yuk. Kita seru-seruan dulu sebelum lanjut di sini. Seruku sambil menepuk kasur. Hanum menautkan alis sepertinya dia tidak setuju, namun aku tidak kehabisan akal. Aku berdiri dan mulai merayunya. Ayolah sayang, kita buka amplop dan kado itu. Aku sangat penasaran.
Aku merengek seperti anak kecil. Kutarik tangan Hanum dengan pelan. Senyum di bibir Hanum akhirnya terbit juga. Hampir saja aku bersuara girang karena bila sudah begini tandanya Hanum setuju. Ayo sayangku, ucap Hanum sambil merangkul aku biarkan demi gagalnya malam pertama. Tidak perlu turun dari lantai atas untuk membuka kado dan amplop itu, karena para pekerja sudah mengatur dan meletakkannya di ruang panjang depan kamar pengantin ini. Loh, kok kelihatan berkurang? Perasaan kadonya menumpuk sampai sini. Hanum bergumam setelah tiba di depan kado yang tersusun rapi. Aku pun ikut memeriksa. Mungkin karena sudah dirapikan, ucapku. Tapi siapa yang naik merapikannya? Bukankah ketika kita naik tadi kado ini masih menumpuk? Juga para pekerja sudah pulang? Hanum terlihat bingung. Aku juga ikut heran. Siapa garangan yang merapikan dan mungkin mengambil sebagian kado ini? Apa mungkin ibu dan saudaraku karena selain para ART-nya hanya mereka yang masih tinggal di sini? Apa mungkin mereka berani melakukan ini? Aku paling tidak suka pada orang yang tidak jujur. Bukankah bisa meminta jangan main embas seperti ini? Benar-benar maling rakus, geram Hanum. Aku kaget juga dengan makian Hanum. Aku pikir karena dia kaya maka hal-hal remeh seperti ini bisa dimaklumi. Akan tetapi aku salah. Dia terlihat begitu marah. Matanya tak lepas dari susunan kado di depannya. Jika kado saja sudah ada yang hilang, lalu bagaimana dengan amplopnya? Aku yakin amplop-amplop itu banyak yang hilang juga. Hanum terus menggeram. Kali ini tangannya mengacak-acak amplop yang masih berada di tempatnya. Aku tidak tahu harus menenangkan Hanum dengan cara apa ya. Aku bingung karena baru kali ini melihatnya seperti ini. Namun aku tetap bergumam agar ia merasa aku tidak mengabaikannya. Sabar sayang, sebaiknya kita buka saja. Takutnya kemalaman. Hanum langsung berbalik, bahkan ia tersenyum lebar. Benar juga, masalah maling itu kita urus belakangan. Kita buka saja. Takutnya kemalaman untuk melakukan malam pertama. Pungkasnya sambil mengerling genit. Astagfirullah, lirihku dalam hati. Aku langsung bergidik ngeri. Hanum terlalu girang hingga tak menyadari reaksiku. Ayo, kita buka saja, serunya kemudian. Kado atau amplop? Tanya Hanum. Ya, selang-seling saja, jawabku. Sebenarnya tujuan lainku membuka kado adalah untuk mengetahui apa yang dibawa Anjani untukku. Tadi siang dia datang dan menyodorkan kado terbungkus batik itu, besar dan lebar. Aku sangat penasaran apa isi kado itu. Apa mungkin Anjani membawa barang mewah? Dasar miskin, masa amplopnya hanya berisi 50.000? Umpatan Hana membuatku berpaling menghadapnya. Aku yang sedang fokus mencari kado Anjani terhenti dan melihat Hanum yang sedang membuka amplop. Memangnya punya siapa? Tanya aku penasaran. Entah, tidak ada namanya, jawab Hanum. Paling tidak begini, seru Hanum kemudian. Dia memperlihatkan amplop yang sedang dibuka. Merah, gumamku. Iya, biar sepadan dengan makanan yang mereka makan, timpal Hanum. Coba yang ini, ucapku. Aku mulai terpengaruh dengan amplop dan mulai ikut membuka. Ya ampun, 20.000, pekik Hanum sambil merampas amplop yang ada di tanganku. Ih, benar-benar tidak tahu malu, geramnya lagi. Aku mengambil amplop lain lalu membukanya tepat di depan Hanum. Astaga, siapa yang melakukan ini? Kurang ajar sekali. Masa cuma 10.000? Hanum terlihat begitu marah melihat uang lusuh 10.000 yang ada di amplop yang kubuka. Sepertinya banyak yang seperti ini. Gumamku sambil mengambil amplop yang lain lagi. Benar saja ketika aku membuka lagi kembali uang 10.000 lusuh yang aku temui. Bukan 2 atau 3 tapi puluhan. Ih, kurang ajar, tidak tahu malu. Dasar orang-orang miskin, Hanum berteriak. Dia meradang. Aku menarik kesimpulan jika orang-orang kampungan itulah yang berbuat seperti ini. Sungguh mereka tidak tahu malu, hanya meletakkan uang 10.000 sedangkan makan mereka pasti banyak. Num, ini pasti perbuatan orang-orang miskin kampungan itu, ucapku kemudian. Benar, aku pun berpikir begitu.
Mereka benar-benar miskin dan memalukan. Kita rugi banyak mengundang mereka. Benar saja, Hanum juga sepemikiran denganku. Sebaiknya hentikan amplop-amplop ini. Kita buka kado saja, agar hati tidak sakit, sambung Hanum. Baiklah, ayo mulai. Aku bersemangat karena mengingat kado dari Anjani itu. Duh, isinya keren. Barang mahal. Hanum langsung berseru begitu membuka satu kado. Ayo sayang, buka yang lain, sambungnya. Aku menurut membuka kado yang paling atas. Ya benar saja isinya memang keren. Barang mewah beberapa kado telah berhasil kami buka. Isinya selalu membuat Hanum puas. Secara kebetulan kado terbungkus batik yang dibawa Anjani sudah terlihat. Sepertinya Hanum juga masih mengingat itu, sebabnya kado itu yang ia ambil. Jika tidak salah ini kado yang dibawa bekas istri kakak, serunya. Mungkin aku pura-pura ragu padahal sangat yakin jika itu memang dari Anjani. Sebaiknya kado ini dibuang saja. Paling isinya sampah seperti amplop-amplop itu, geram Hanum tiba-tiba. Aku kaget. Namun dengan cepat aku mencegahnya. Jangan dibuang, Num, seruku. Hanum menatapku bengis. Sepertinya dia masih marah pada Anjani. Karena itu, dengan cepat aku meralat ucapan. Maksudku buka dulu, baru dibuang. Hanum tidak menjawab tapi tangannya bergerak kasar membuka kado itu. Dia mencabik-cabik bungkusnya hingga terbuka dengan cepat. Apa? Kosong? Hanum memekik begitu kado itu terbuka. Aku tertegun. Benarkah kosong? Gumamku. Lihat saja. Hanum meletakkan kado itu di pangkuanku. Terlalu penasaran membuatku memeriksa dengan cepat. Ku angkat kado itu lalu membalikannya dan jatuhlah sebuah amplop lebar. Sepertinya amplop itu menempel di alas hingga kado terlihat seperti kosong. Isinya apa ya kok selebar ini sih? Lirikku. Sementara itu Hanum mencebik sambil berkata sinis. Bawa amplop saja pakai drama. Paling-paling isinya 10.000 juga. Harap-harap cemas aku membuka amplop dari Anjani. Aku sempat bingung jika isinya memang uang. Tapi mengapa rasanya keras? Di dalam seperti ada kertas yang tebal dan keras. Apa mungkin uang sekeras ini? Rasa penasaranku terjawab. Begitu amplop terbuka ternyata isinya bukan uang melainkan sebuah undangan. Loh, kok ada undangan? Seru Hanum. Iya, ini undangan apa ya? Lirihku, hati mulai tidak enak. Dengan cepat tapi tangan mulai bergetar aku membuka undangan berwarna emas ini. Aku mematung dengan mata terbelalak melihat tulisan yang ada di kartu undangan. Ada nama Anjani, ternyata ini adalah undangan pertunangan Anjani dengan Anggara, lelaki tampan dan kaya yang dulu ditolak oleh mantan istriku itu. Begitu ternyata. Anjani akan bertunangan? Seru Hanum sambil menatap lekat mataku. Aku salah tingkah dan gusar karena kedapatan sedang terbelalak. Apa yang Kak Nom pikirkan? Tanya Hanum. Tidak. Sekedar mengucap satu kata saja terasa sangat sulit. Lidahku begitu keluh. Kenapa? Kakak sedih? Kejar Hanum. Tidak, jawabku lirih. Hanum tersenyum miring. Kasihan sekali, desisnya. Sudah, tak perlu dipikirkan. Kita lanjut ke kamar saja. Jika bekas istri kakak akan bertunangan, bukankah kakak juga sudah menikah? Kakak lebih menang. Ayo, tunggu apa lagi, kita bermalam pertama saja. Hati semakin sakit mendengar ucapan Hanum. Tidakkah dia sadar jika pernikahanku dengannya adalah sebuah petaka? Jika bukan karena kejadian waktu itu, aku tidak akan sudi memperistri dirinya. Dia tua dan sangat genit. Ayo, kenapa malah diam? Hanum yang sudah berdiri kembali berseru. Aku tengadah dan semakin gusar melihat binar matanya. Hati yang dari awal tidak berkenan menjadi semakin padam karena undangan dari Anjani ini. Aku yang sedang sedih patah hati tidak mungkin bisa melakukan malam pertama dengan Hanum. Maaf Num, aku tidak bisa. Beri aku waktu. Lirihku kemudian. Terdengar hembusan kasar nafas Hanum.
setelah semua yang aku lakukan? Kau masih saja menolak. Dia berkata pelan, namun dengan nada yang tajam. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.